Yang julukan ini tidak ada di zaman Sayyidina Abi Bakar, apalagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Julukan untuk khalifah kedua dan seterusnya. Khalifah pertama belum mendapatkan julukan Amirul Mukminin, julukannya masih Khalifatu Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu julukannya adalah Khalifatu Rasulullah SAW. Tetapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab muncul julukan baru, yang julukan ini tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, apalagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya julukan ini produk bid'ahnya para sahabat, dibuat oleh para sahabat, dan tidak dicontohkan oleh sahabat generasi sebelum Sayyidina Umar. Walaupun generasi Sayyidina Umar sama dengan generasi Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hanya saja di masa Sayyidina Abi Bakar belum dipakai. Dari mana muncul julukan Amirul Mukminin? Ketika lagi duduk-duduk, kemudian Sayyidina Umar datang, ada sahabat yang berkata, "Ja'a amirukum," datang pemimpin kalian, datang pemimpin kalian. Sehingga akhirnya melekat di antara sebabnya nih ya, melekat menjadi julukan Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin artinya yang bertugas memimpin seluruh orang yang beriman, mutlak mendapatkan jabatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jabatannya bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi presiden masyarakat tertentu, artinya presiden Indonesia, ya kita tinggal di negara yang kita cintai ini, bangsa yang kita sayangi dan cintai ini, ya presidennya berkuasa hanya di Indonesia. Malaysia ya berkuasa di Malaysia, Singapura berkuasa di Singapura. Tapi kalau Amirul Mukminin berkuasa di seluruh dunia, zahiran wa batinan, baik alam jin maupun alam manusia. Ini kira-kira kalau presiden Indonesia, presiden Malaysia itu berkuasa juga di alam jin enggak ya? Nah, saya belum survei, belum ada survei ke sana ini. Alam jin ini presidennya, jin di Indonesia presidennya siapa kira-kira? Jin di Malaysia presidennya siapa kira-kira? Itu masih tanda tanya, karena kita beda alam. Tapi kalau Amirul Mukminin, maka presidennya menguasai jagat raya, baik itu malaikat, baik itu manusia, baik itu jin, dalam kekuasaan Amirul Mukminin, semua yang beriman. Sehingga di masa Khalifah Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, pernah terjadi gempa bumi. Namanya juga alam. Alam tuh ya bisa goyang-goyang, ya bisa goyang-goyang. Alam bisa nari. Nah, kalau alamnya nari ini agak repot nih, goncangannya keras gitu. Terjadi gempa bumi. Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu? Beliau keluar dari tapal batas kota Madinah. Sebagian mengatakan adabnya kepada tanah Madinah. Sayyidina Umar keluar dari tapal batas kota Madinah, kemudian mengangkat cambuknya. Tanah di luar Madinah itu yang gempa itu dicambuk. Diam kamu, tenang kamu, di atasmu ada Umar. Kerennya luar biasa. Diam kamu, di atasmu ada Umar. Kruk, langsung diam. Jangan praktekkan di lokasi Anda masing-masing. Adegan berbahaya, diam kamu, cedier, tambah dadi. Naudzubillah min dzalik. Ini karena penguasanya yang punya kekuasaan. Jadi kalau ada anak buahnya agak rewel, bisa dia mendiamkan. Jadi jagat raya itu dalam kekuasaan Amirul Mukminin. Ini penguasa zahiran wa batinan. Tapi setelah kekhilafahan itu hilang, kekhilafahan sekarang ini hilang, maka kekhilafahan zahir diambil oleh ahli-ahli zahir, orang-orang yang gemar zahir. Tapi khilafah batin masih ada, terus turun menurun sampai sekarang. Khilafah batin yang menguasai yang tadi itu, hamba-hamba Allah yang soleh zahiran maupun batinan, itu dikuasai oleh para aulia wassalihin. Al ulama warathatul
anbiya. Sehingga para wali ini sama Allah dikasih izin untuk ngatur jagat raya. Kalau walinya bilang gempa, maka terjadi gempa. Kalau walinya bilang banjir, maka jadi banjir. Kalau walinya bilang hujan, maka turun hujan. Kalau walinya bilang angin, maka datang angin. Semua biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak sembarangan nih yang jadi pangkat pemimpin para makhluk Allah ini. Karena kalau sembarangan repot, marah banjir, wah kelelep kabeh mas. Marah dikit dia banjir, marah dikit dia kirim angin. Enggak begitu. Orang-orang yang udah bisa meninggalkan egonya, mengalahkan egonya, hawanya, sudah bisa tundukkan hawanya, tundukkan egonya. Orang-orang yang udah siap diinjak, siap susah dan lain sebagainya, maka sama Allah baru diberi kepercayaan mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah beliau SAW waktu disakiti di Taif, malaikat yang jaga gunung pun minta izin dalam kekuasaan Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat gunung mau ditimpakan kepada warga Taif. Nah, tapi Nabi yang punya kekuasaan tersebut atas izin Allah Ta'ala tidak semena-mena, karena nggak mungkin Nabi berbuat zalim. Saat itulah berkata, jangan, aku berharap dari sulbi mereka nanti muncul anak cucu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini para aulia, Amirul Mukminin.